Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Justin Nicole, dan pada Breaking News kali ini kami akan menghadirkan informasi seputar kecelakaan maut yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita awali dengan informasi sebuah bus antar kota dengan penumpang yang lebih dari 34 orang ini terguling di simpang susun exit tol Krapyak dini hari tadi. Akibat peristiwa ini 15 penumpang meninggal dunia dan belasan lain yang mengalami luka-luka. Sebuah bus penumpang milik PO Cahaya Trans bernomor polisi B7201IV mengalami kecelakaan tunggal Senin dini hari 22 Desember 2025 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Bus yang berangkat dari Jati Asih, Jakarta menuju Yogyakarta diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di ruas simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Diduga kehilangan kendali, bus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Sebanyak 34 penumpang berada di dalam bus saat kecelakaan terjadi, dan tim Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yang tengah melaksanakan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru di Posko Gabungan Kali Kangkung langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Sejumlah korban ditemukan dalam kondisi terjepit badan bus yang terguling, sementara akses menuju korban dipenuhi pecahan kaca. Petugas harus masuk ke dalam badan bus, membuka jalur evakuasi, dan mengeluarkan korban dengan ekstra hati-hati. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, diantaranya RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, serta RSUD Dr. Adiatama MPH atau RS Tugu Semarang. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian kini telah kembali normal. Dan saat ini Kepala Basarnas Budiono sudah bergabung bersama kami untuk mengonfirmasi lebih lanjut. Pak Budiono, selamat pagi. Pagi, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Budiono. Bagaimana penanganan kecelakaan yang berlangsung dini hari tadi? Boleh diceritakan kronologinya? Ya, terima kasih, Mas. Perlu saya sampaikan untuk hari ini tadi pukul 00.30 telah terjadi kecelakaan tunggal ya. Satu unit bis dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta di lokasi atau simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Dengan dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian di arah belokan diduga tidak bisa mengendalikan sehingga menabrak pembatas jalan ataupun ram ya di exit tol Krapyak Semarang. Dan disampaikan bahwa kami Basarnas beserta tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban, atau kami yang tadi disampaikan bahwa kami sedang melaksanakan siaga Nataru di Kali Kangkung. Kami siaga 24 jam, sehingga mendapat informasi tersebut langsung kami datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi beserta unsur terkait. Dengan jumlah korban tadi disampaikan bahwa 34 orang termasuk kru di dalamnya, dengan rincian bahwa pada saat evakuasi 19 orang itu selamat, kemudian 15 orang dalam keadaan meninggal dunia. Namun tadi informasi bahwa dari rumah sakit yang tadinya selamat namun ada satu yang meninggal dunia, sehingga total untuk saat ini menjadi 16 orang yang meninggal dunia dan 18 selamat. Demikian, Mas. Iya, Pak Budiono, apakah sudah mendapatkan keterangan sementara dari penumpang tentang kondisi bus, mungkin kesaksian detik-detik terjadi kecelakaan ya terutama? Ya, kami memang tidak menggali sampai dalam, mungkin nanti dari pihak kepolisian ya yang akan menggali lebih jauh. Jadi kami memang hanya sekedar untuk menanyakan penumpangnya berapa, kemudian istilahnya tuh pada saat terjadinya seperti untuk kepada supirnya ya. Jadi untuk tidak sampai dalam segitu, mungkin nanti dari pihak kepolisian yang akan memberikan penjelasan. Demikian, Mas. Budiono, tadi kembali lagi soal update informasi data korban terutama yang masih selamat begitu ya. Bagaimana kondisi kesehatan mereka berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit? Apa kendala fisik ataupun luka-luka yang dialami? Ya, memang kami kalau lihat dari bodi bus yang kecelakaan itu kan menabrak pembatas beton ya. Dan saya lihat kondisinya cukup parah, sehingga korban sebagian tertimpa bodi karena memang terbalik, kemudian juga terjepit antara bis dengan beton, dengan bodi bis dengan beton, sehingga memang ada yang tidak utuh untuk korban yang meninggal dunia. Saya sampaikan tadi
Dan untuk di rumah sakit ada yang patah kaki, patah tulang dan macam-macam, dan sebagian juga ada yang sehat. Demikian, Mas. Ya, Pak Budiono, lalu apakah supir bus beserta juga dengan kernet atau petugas lainnya termasuk dalam korban yang selamat atau yang meninggal dunia? Iya, untuk korban, untuk supir sendiri tadi selamat, Mas. Jadi bisa berkomunikasi, bisa kami tanya sebenarnya berapa jumlah penumpangnya, dan tadi saya cocokin itu pas ada 34. Jadi untuk supirnya selamat gitu, Mas. Oke. Lalu Pak Budiono, apakah sempat menggali informasi mungkin dengan supir atau petugas soal kondisi bisnya itu sendiri? Apakah mungkin sudah melakukan rem cek dan lain sebagainya? Ya, memang kami belum menggali secara dalam ya, tapi tadi itu ada saksi yang melihat bahwa bis tersebut meluncur cukup kencang dari arah Jakarta gitu, tapi sampai di belokan itu tidak bisa mengendalikan. Itu apakah itu remblong atau memang ngantuk, itu memang kami tidak sampai ke situ. Mungkin nanti dari pihak polisian. Demikian, Mas. Ya Pak Budiono, lalu bisakah Anda gambarkan situasi mengenai jalan tol di pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat Ya, tersebut? Apakah sedang turun hujan, apakah penerangannya cukup, atau ya. mungkin jalannya berlubang? Ya, kalau saya lihat secara fisik jalan itu tidak ada masalah dan cuaca juga bagus sekali, tidak ada hujan dan sangat cerah. Kami pun dalam melaksanakan operasi evakuasi juga lancar karena memang ditutup jalan dialihkan untuk para pengguna jalan dan cuaca juga bagus. Kalau untuk jalan itu tidak ada masalah. Kalau kami lihat hanya secara fisik jalan tersebut memang tikungan yang sangat tajam. Kalau memang tidak terbiasa ataupun ngantuk sedikit itu mungkin bisa fatal kejadiannya. Mungkin gitu, Mas. Ya, lalu Pak Budiono sedikit berbicara soal tikungan tersebut ya. Memang tikungannya sangat tajam. Apakah ini baru yang pertama kali terjadi di lokasi tersebut atau pernah terjadi kecelakaan juga sebelumnya? Sering. Sepengetahuan Anda. Iya, kalau menurut informasi di situ sering, Mas. Sering kejadian itu menurut informasi dari masyarakat dan petugas. Jadi memang tidak hanya sekali ini, jadi informasinya sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut, Mas. Baik, terima kasih Pak Budiono selaku Kepala Basarnas Semarang telah bergabung bersama kami untuk update informasi pada pagi hari ini. Kita beralih ke informasinya, pemirsa. Korban kecelakaan bus Cahaya Trans yang terjadi pada dini hari tadi telah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV Sidang Dewanto langsung dari RSUP Dr. Karyadi. Dewanto, selamat pagi. Bagaimana kondisi para korban yang berada di sana? Di mana di rumah sakit ini terdapat 15 korban meninggal dunia dari korban kecelakaan bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan dini hari tadi. Saat ini untuk informasi tambahan bahwasanya terdapat satu korban meninggal, yakni berada di RSUD Tugu. Dan pemirsa, di Rumah Sakit Dr. Umum Karyadi Semarang ini di ruang pemulasaran jenazah, saat ini pihak kepolisian masih mempersiapkan untuk postmortem dan antemortem untuk proses identifikasi para korban. Demikian. Ya Dewanto, apakah sudah diketahui identitas asal domisili para korban dan apakah sudah pihak kepolisian melakukan komunikasi atau pencarian kepada keluarga daripada korban ini? Saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian bahwasanya di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini nanti akan ada postmortem antemortem untuk proses identifikasi para korban yang meninggal, dan dapat memastikan juga saat ini keluarga dari korban belum ada yang datang di Rumah Sakit Karyadi. Dan untuk di korban di RSUD Tugu dan Kolombia kami belum dapat informasi resmi. Demikian. Ya Dewanto, bisakah Anda gambarkan situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah banyak keluarga maupun yang sudah mulai berdatangan untuk kemungkinan mencari keluarga mereka menjadi korban? Baik, dapat kami jelaskan bahwasanya di Rumah Sakit Umum Karyadi Semarang ini masih ada sejumlah petugas kepolisian dan belum terlihat untuk keluarga korban yang datang untuk mengetahui kondisi keluarganya yang meninggal. Saat ini posko kesehatan, pos antemortem.
Ya Dewanto, bisakah Anda ajak kami untuk lebih dekat lagi untuk melihat situasi terutama berkaitan dengan di mana penanganan korban ini sedang dilakukan? Saat ini memang sedang proses, bukan antemortem ya, belum ada keluarga yang datang untuk mengklarifikasi kondisi keluarga yang meninggal dunia. Dan saat ini belum ada keterangan dari polisian dan belum ada pihak polisian yang belum memberikan keterangan. Seperti itu informasinya. Ya Dewanto, kami melihat bahwa pihak kepolisian juga telah tiba di lokasi. Berdasarkan pantauan Anda, dari pihak mana saja yang telah hadir di rumah sakit? Baik, untuk pihak-pihak yang dari rumah sakit dapat kita lihat diantaranya dari pihak lalu lintas, kemudian pihak dokter Polda Jateng dan Jasa Raja. Demikian. Ya, Dewanto, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan pihak kepolisian ini bisa mengumumkan hasil maupun identitas daripada korban? Informasinya ini datang di Lantas Polda Jawa Tengah, namun kami belum bisa memintai keterangan karena masih proses identifikasi dan pengumpulan bahan bukti. Dan rencananya juga nanti kemungkinan Kapolda Jateng juga akan mendatangi lokasi pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Baik pemirsa, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan kami Sidang Dewanto yang berada di lokasi. Namun kami bisa menghadirkan sejumlah informasi seputar insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Kota Semarang, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Basarnas Semarang Budiono mengatakan bahwa ada update informasi di mana bertambah lagi satu korbannya tewas sehingga total korban yang meninggal dunia ini ada 16 orang dan 18 orang dinyatakan selamat. Gambar terkini Anda lihat merupakan salah satu gambaran daripada lokasi di mana pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman, baik itu dari lantas maupun pihak daripada kedokteran, di mana akan nantinya melakukan asesmen terhadap jenazah korban, terutama untuk mengetahui identitas dan juga untuk melakukan postmortem begitu ya, untuk nantinya diidentifikasi dan dilaporkan kepada para pihak terkait lainnya. Kembali kami informasikan pemirsa bahwa berkaitan dengan insiden kecelakaan tunggal yang terjadi di wilayah Kota Semarang ini merupakan kecelakaan tunggal yang dimana bus gagal untuk mengendalikan setir dengan tikungan yang begitu tajam, dan dikatakan sebelumnya juga di tikungan ini sempat terjadi kecelakaan. Demikian breaking news kali ini pemirsa. Program Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk menyapa Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.